Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk membawakan 2 buah pantun. Boleh tidak? Boleh. Jalan-jalan membeli batik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salah semakin cantik. Jalan-jalan membeli ikan bandeng. Mudah-mudahan bapak-bapak yang jawab salah semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Ia masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Dan tak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara mulia ini, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya, saudara-saudaraku dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim dan muslimah wajib berbakti kepada ibu dan bapak kita, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu ahna ala wahni wa fisaluhu fi amani anishkur li wa liwalidaik ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Bahkan seorang anak dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kedua orang tuanya, seperti kata untuk menolak saat dimintai tolong oleh orang tua. Larangan berkata ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut dengan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Contohnya, ada anak bernama Benny. Benny disuruh ibunya untuk membersihkan kamar. Contohnya, Benny, tolong membersihkan kamarmu, nak. Benny menjawab, no, Benny, kamu telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu telah membilang kepada ibumu perkataan hanya karena kamu bermain lato-lato, hanya karena kamu bermain FF, hanya karena kamu bermain Mobile Legends. Mabar yuk. Yuk. Ibu dan bapak juga disebut dalam Al-Quran dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bil husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Nah, sekarang bagaimana cara menghormati orang tua saat orang tua masih hidup? Kamu bisa melakukan hal-hal berikut. Di antaranya, menghormatinya, mematuhi perintahnya, dan juga membantu pekerjaan mereka dan membahagiakan keduanya. Lalu saat orang tua kamu sudah meninggal, hanya ini yang bisa
surga. Dan yang paling penting adalah mendapatkan doa mustajab. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Salasu da'awatin yustajab lahunnah la syakka fiinnah da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwaladihi. Artinya, ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan hal itu. Akan hal itu, doa orang yang terzalimi adalah doa musafir dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Lalu, bagaimana adab orang tua terhadap anaknya? Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anaknya. Di antaranya, membantu mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membuat mereka sengsara karena pendidikan yang salah. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kita tidak boleh sama anak semena-menanya saja. Kita tidak boleh berbicara kasar, kita tidak boleh membentaknya, dan kita juga tidak boleh apalagi memukulnya. Berdasarkan penelitian, faktor eksternal yang menyebabkan anak berbuat jahat adalah pola asuh kekerasan, kasar, dan pengasuhan yang buruk. Demikianlah ceramah singkat itu. Semoga pemimpin-pemimpin Indonesia dihasilkan dengan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dari keluarga yang takut terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aska Haura Al-Kartubi